Galatia. Hari ini kita akan belajar di kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang 11 sampai ayat ke-24. Di kitab Galatia pasal pertama ayat 11 sampai 24 ini menceritakan bagaimana kehidupan Paulus secara penuh, di mana kehidupan masa lalu Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Galatia 11 kitab Galatia 1 ayat 11 sampai ayat 24. Kita lihat masa lalu Paulus. Di ayat 13 dikatakan bahwa Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah orang yang sangat benci kepada orang Kristen pada zaman itu. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia adalah seorang penganiaya jemaat, dan dia suka sekali untuk menganiaya, bahkan membunuh jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa Paulus juga orang yang sangat pintar, sangat cerdas. Dia orang yang sangat cerdas di sesama angkatan dia, dan dia orang yang luar biasa cerdas sekali. Dan firman Tuhan juga berkata dia adalah orang yang sangat berpegang teguh kepada adat istiadatnya. Dia memelihara adat istiadatnya sedemikian rupa. Dia ikuti semua aturan-aturan hukum Taurat, dan tidak ada celah di situ. Namun di ayat 15 dan 16 menceritakan bahwa Paulus berjumpa dengan Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan, Paulus diselamatkan, dan Yesus berdiam dalam kehidupan Paulus. Dan lalu ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia menyendiri ke tanah Arab. Ketika dia menyendiri ke tanah Arab, Yesus banyak sekali menyatakan penyataan-penyataan dalam kehidupan Paulus. Dan sampai satu titik, akibat dari perjumpaan Paulus dengan Tuhan, ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Apa itu? Di ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan bahwa orang-orang ketika mendengar Paulus bertobat, mereka berkata bahwa dulu dia adalah penganiaya jemaat, tapi sekarang Paulus adalah pemberita iman atau pemberita Injil. Sehingga orang-orang memuliakan Allah karena perubahan Paulus. Orang-orang meninggikan nama Tuhan karena kesaksian hidup Paulus. Nah, Bapak Ibu semua, dari kisah ini, apa yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita? Coba kita cek dalam kehidupan kita. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Dulu mungkin kita seperti ini. Ketika kita kenal Tuhan, apakah sudah berubah? Mungkin dulu kita seorang pemabuk. Ketika kita kenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata hiduplah oleh Roh. Apakah kita sudah hidup oleh Roh? Apakah kita sudah meninggalkan masa lalu kita? Masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dulu kita suka gosip, tapi setelah kita kenal Tuhan, oh Tuhan, saya mau berubah, saya mau tidak suka lagi untuk menceritakan orang lain, tapi biar saya menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Coba cek diri kita semua. Paulus ketika dia berjumpa Tuhan, berubah total kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah hidup kita sudah berubah? Di tengah-tengah keluarga kita, dulu mungkin kita suka pukul anak kita. Mungkin sebagai istri kita suka sekali melawan suami kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah berubah? Seharusnya yang terjadi dalam hidup kita ada perubahan yang orang lihat. Dan ketika orang melihat ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, mereka akan memuliakan Allah karena perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu semua, jangan hidup di masa lalu. Karena di masa lalu hanya ada penyesalan. Di masa lalu hanya ada kebanggaan di masa lalu. Tapi hiduplah di masa depan bersama dengan Tuhan. Karena di masa depan banyak tantangan, namun di balik tantangan banyak kemuliaan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di masa depan juga banyak terobosan-terobosan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hiduplah bersama dengan Tuhan, alami terus perubahan bersama dengan Tuhan, dan saya percaya hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang akan memuliakan Allah karena hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.